Kabar mengenai 7 kontainer berisi surat suara pemilihan presiden yang sudah dicoblos menuai polemik. KPU bahkan mengecek langsung ke kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis dini hari tadi. Dan untuk mengetahui kebenaran mengenai keberadaan kontainer tersebut, kami sudah terhubung dengan Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Tanjung Priok, Bapak Denny Suryantoro. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak Gita. Baik, Pak Denny, kami ingin konfirmasi bagaimana keberadaan dari 7 kontainer yang berisi surat suara tercoblos itu, Pak? Ya, atas beredarnya isu yang ada di sosial media dari kemarin siang sampai malam, kita bisa nyatakan bahwa isu tersebut adalah tidak benar, kita. Baik, ini kan sudah beredar, Pak, ya di publik. Bagaimana informasi itu tersebar luas hingga ada suara rekaman yang disinyalir itu adalah petugas dari pihak Bea Cukai Tanjung Priok. Kita tidak bisa berspekulasi seperti itu ya, karena pada faktanya setelah kita lakukan penelitian, memang tidak ada apa yang disebutkan dengan pemasukan 7 kontainer itu, sehingga kita bisa pastikan bahwa itu kabar tidak benar, Mbak Anggita. Baik, Pak Denny sendiri mengetahui informasi mengenai 7 kontainer berisi surat suara tersebut dari kapan dan dari siapa, Pak? Ya, kita tahu informasi itu justru malah dari media kemarin. Jadi informasi yang ada di media, termasuk di sosial media, kita lakukan pengecekan kebenarannya. Dan ternyata memang itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Iya, Pak, bagaimana dengan hasil koordinasi dari pihak Bea Cukai dengan KPU sendiri, Pak? Koordinasi telah kita lakukan semalam, dan kebetulan Bapak Ketua KPU berada di tempat kami di kantor pelayanan utama Bea Cukai, dan memang sudah kita sampaikan apa yang kita lihat secara fakta. Kita sampaikan fakta-faktanya bahwa pemasukan 7 kontainer itu tidak ada, Mbak Anggita. Sudah kita sampaikan. Baik, lantas apakah saat ini polisi sudah meminta keterangan dari pihak Bea Cukai? Ya, tentunya kita berkoordinasi lanjutan. Kita berkoordinasi lanjutan termasuk dengan teman-teman dari kepolisian dan juga teman-teman TNI. Di situ juga tentunya kita akan selalu pantau nih. Kita akan selalu pantau kebenaran data itu. Sampai saat ini bisa kita nyatakan bahwa sampai saat ini pun tidak ada yang namanya pemasukan 7 kontainer surat suara itu. Baik, Pak, kita melihatkan dari cuitan di Twitter itu ada gambar yang memperlihatkan bagaimana surat suara itu berada di sebuah kontainer. Bapak bisa pastikan itu benar-benar bukan dari Bea Cukai ya, atau tidak berada di sana ya, Pak ya? Ya, kita pastikan bukan dari tempat kita, bukan dari Bea Cukai, dan kita pastikan tidak ada gambar seperti itu, Mbak Gita, pada faktanya. Iya, Pak, bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dilakukan oleh Bea Cukai sendiri mengingat hal seperti ini terjadi, Pak? Ya, tentunya fungsi Bea Cukai termasuk di dalamnya adalah community protection ya. Tentunya kita melakukan pemeriksaan barang, setiap barang masuk ke pelabuhan, kita lakukan analisis. Analisis ini bisa kita lakukan dalam bentuk analisis intelligence, dan tentunya di situ kita juga lakukan treatment berdasarkan manajemen resiko. Setiap barang tentunya kita lakukan pemeriksaan, yang kita lakukan pemeriksaan fisik oleh orang dan juga pemeriksaan secara gamare. Dan setiap barang itu, ke depan juga nanti kita untuk melakukan pemantauan kita akan lakukan pemeriksaan gamare 100% terhadap kontainer-kontainer yang kita curigai. Seperti itu, Mbak Anggita. Baik, Pak. Kami ingin informasi atau tanggapan Anda mengenai rekaman yang di situ menyebutkan atau melaporkan adanya 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Ya, kalau kita lihat rekaman, dan kebetulan saya sudah dengar, kita tidak bisa berspekulasi itu suara dari mana juga. Bahkan kita juga tidak tahu itu siapa yang menyampaikan seperti itu. Karena pada faktanya setelah kita lakukan checking kebenarannya juga itu ternyata tidak benar apa yang disampaikan dalam suara itu. Ya, Pak, artinya bisa dikonfirmasi secara jelas begitu bahwa ini bukanlah rekaman suara dari Bea Cukai Tanjung Priok berarti ya, Pak? Bukan Mbak Gita, bukan. Bukan. Juga bukan dari anggota kita, juga kita lakukan checking, tidak ada yang menyampaikan berita seperti itu.
Baik, upaya selanjutnya apa yang akan dilakukan? Tentunya upayanya adalah antisipasi ya, tetap kita pantau. Kalau kita dan yang kita lakukan selama ini sesuai tugas dan fungsi bea cukai di pelabuhan, kita lakukan antisipasi termasuk kita melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan barang setiap barang yang masuk. Seperti halnya kita lakukan tugas fungsi sebagaimana biasanya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Denny Suryantoro telah menjelaskan dan bergabung bersama kami di Kabar Siang.